Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tafsir beliau Al-Quranil Azim, dan kita pilih dari tafsir beliau tafsir surat Al-Kahfi. Yang siapa bapak yang minta penjelasan la ilaha illallah? Datang Bapak Zafar. Insyaallah. Baik. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saat kita ta'lim di Masjid Raya, kita diminta untuk menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi dari karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentunya tentang syarat la ilaha illallah, karena sebagaimana ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih tentang bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga, maka beliau mengatakan ya, la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Dengannya seorang akan bisa masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja beliau mengatakan ma min miftahin illa walahu asnan, namun tidak ada satu kunci pun kecuali pasti memiliki asnan, gerigi. Dan jika seandainya engkau hendak membuka satu pintu dengan menggunakan kunci yang tidak memiliki gerigi, maka pintu tersebut tidak akan terbuka untukmu. Dan jika seandainya engkau datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu tersebut akan terbuka untukmu. Sedangkan asnan, miftahil jannah, gerigi yang ada di kunci surga tersebut, yakni la ilaha illallah, adalah
syarat-syaratnya. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah mesti terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Dan syarat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam karya beliau Sulam Al-Usul, beliau berkata bahwa syarat la ilaha illallah ini ada sab'ah, ada 7. Namun perlu diketahui 7 syarat la ilaha illallah tabaraka wa ta'ala, syarat la ilaha illallah ini yang terpenting darinya adalah pengamalan. Yang terpenting darinya adalah pengamalan, bukan sekedar mengingat. Karena banyak orang yang menghafal 7 syarat la ilaha illallah ini, akan tapi dalam praktek pengamalannya tidak sesuai dengan syarat tersebut. Artinya dia tahu bahwa syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, ya. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk. Dia tahu syarat yang pertama sampai syarat yang ke-7 secara hafalan. Dia juga mengetahui maksud daripada 7 syarat ini, akan tapi ia tidak mengamalkannya, maka ini tidak berguna. Akan tapi betapa banyak orang yang tidak mengetahui berkaitan dengan 7 syarat ini, artinya ia tidak hafal. Ia tidak hafal syarat yang pertama sampai syarat yang ke-7, tapi secara amaliyah, secara amalan, ia sudah mempraktekkan 7 syarat ini dalam kehidupannya. Maka tentunya orang yang kedua ini bermanfaat baginya la ilaha illallah, dan insyaallah ia telah memiliki satu kunci untuk bisa masuk ke dalam surga Allah tabaraka taala. Adapun orang yang pertama tadi ia hafal 7 syarat la ilaha illallah, akan tapi tidak ada bukti pengamalan dalam kehidupannya, maka tentunya la ilaha illallah tidak bisa menjadi kunci untuknya memasuki surga Allah waliyadzubillah. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita akan coba untuk menjelaskan secara singkat tentang 7 syarat la ilaha illallah ini yang disebut sebagai asnan, ya, gerigi daripada kunci surga ini, la ilaha illallah. Asy-Syaikh Al-Hakami berkata, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami berkata bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, mengilmui, ya, mengilmui. Kalimat la ilaha illallah nafyan wa itsbatan, mengilmui la ilaha illallah dalam konteks pembahasan yang terkandung di dalamnya, baik penafian maupun penetapannya. Jadi tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, mesti kita mengilmui atau memahami, mengetahui bahwa la ilaha illallah di dalamnya ada nafi dan itsbat, ada penafian dan penetapan. Di mana kalimat la ilaha illallah ini, jika kita lihat dari sisi susunan kalimat dalam bahasa Arab, maka ia memiliki 2 kalimat. Ya, yang pertama la ilaha, kemudian yang kedua illallah. Dan 2 kalimat ini tidak akan sempurna kecuali apabila disebutkan kedua-duanya. Maka tidak bisa seorang dalam mengucapkan la ilaha illallah dia hanya mengucapkan la ilaha saja, dan juga tidak bisa dia hanya mengucapkan illallah saja, karena 2 kalimat ini adalah 2 kalimat yang satu. La ilaha
illallah. La ilaha artinya maksudnya adalah penafian, menolak, menafikan. Yang artinya la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Ilah diterjemahkan dalam bahasa kita Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya. Sedangkan ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud sebenarnya. Ilah, Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah artinya. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir atau penjelasan para ulama tatkala menjelaskan ilah, Tuhan itu yang diterjemahkan bahasa kita Tuhan, maksudnya adalah ma'bud yang disembah. Karenanya tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan yang ada di langit dan dia adalah Tuhan yang ada di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah Tuhan yang disembah di langit dan disembah di atas muka bumi. Ini makna ilah. Jadi jangan sampai orang salah dalam memahami ayat tersebut. Wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah, ya Tuhan yang ada di langit dan Tuhan yang ada di bumi. Sehingga ada sebagian berkeyakinan bahwa Allah di mana? Ya, ini salah memahami ayat. Ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang disembah. Ilah dalam bahasa Arab artinya yang disembah. Makanya para ulama tatkala mentafsirkan atau menjelaskan la ilaha, tidak ada Tuhan, dalam makna bahasa Arab artinya tidak ada sesembahan. Karena ilah artinya apa? Ma'bud, yang disembah. Kemudian kalimat yang kedua illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini itsbat. Ini jumlah yang mengisyaratkan kepada itsbat, menetapkan. Jadi yang pertama tadi menolak atau menafikan, kemudian yang kedua menetapkan. Jadi ada yang ditolak dan ada yang diterima. Ada yang ditolak, ada yang ditetapkan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tatkala kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang berhak disembah, artinya kita nafikan semua sesembahan. Kita tidak menyembah apapun. Tidak menyembah malaikat, tidak menyembah nabi, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala, tidak menyembah hawa nafsu, tidak ada yang kita sembah di alam semesta ini. Kemudian sesembahan ini hanya kita tetapkan untuk siapa? Allah. Maka kita ucapkan illallah, kecuali Allah. Yang sering diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita dalam kehidupan setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak menyembah apapun kecuali Allah. Ini syarat yang pertama, al-ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, al-yaqin. Keyakinan. Artinya tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta kecuali Allah, maka kita yakin dan tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Artinya kita benar-benar yakin, tidak ada ragu sama sekali bahwa satu-satunya yang berhak disembah di alam semesta hanya Allah. Karena iman kalau dikotori dengan keyakinan, maka iman tersebut tidak berguna. Contoh, kita beriman adanya surga dan neraka, adanya kehidupan setelah kematian, tapi agak ragu, iya atau enggak? Ya, karena hidup di komunitas muslim, di masyarakat muslim, di negara muslim, maka kita ikut keyakinan orang. Cuman di hati ini ada secercah keraguan. Betul tidak ada surga yang diceritakan dalam Quran? Betul tidak ada neraka yang diceritakan oleh Nabi dan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran? Jika seandainya ada keraguan seperti ini, maka iman itu tidak berguna. Jadi harus betul-betul apa? Yakin. Sebagian mengatakan, Ustaz, bukankah keyakinan itu setelah
bisa ditangkap oleh seorang dengan panca inderanya. Tidak mesti. Kadang dengan ilmu kita akan meyakini. Memang kita tidak pernah melihat surga, tapi kita yakin benar bahwa surga itu ada. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang tidak bisa kita sentuh, apa yang tidak bisa kita lihat, ya, kita meyakini bahwa dia ada. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita yakin Allah ada. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau antum ragu berarti tidak beriman. Jadi ini syarat yang kedua, yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin dengan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, adanya nafi dan isbat pada kalimat ini. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima, tidak menolak. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka adalah orang-orang yang apabila diserukan kepada mereka, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka mereka sombong, mereka menolaknya, mereka tidak mau mengucapkannya. Kemudian mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita selama ini hanya dikarenakan seruan yang disampaikan oleh seorang penyair lagi gila. Maksudnya Muhammad SAW. Jadi mereka menolak, mereka tidak mau. Jadi syarat yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Ya, menerima. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk. Ya. Tunduk artinya patuh, taat dalam mengamalkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Al-inqiyad, tunduk, patuh, taat kepada kandungan la ilaha illallah. Ya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita mesti mentaati kepada konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Tatkala kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti kita telah bahasa Indonesianya menuhankan siapa? Menuhankan Allah. Kita yakini bahwa dia adalah sesembahan kita yang wajib kita taati. Ya, ini yang qiyad. Kemudian yang ke 5, ikhlas. Yang kelima, ikhlas. Artinya dalam mengucapkan la ilaha illallah, dalam mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah, benar-benar kita mengucapkannya, mengamalkannya hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk tujuan yang lainnya, bukan riya, bukan sum'ah, bukan kesyirikan dan yang lainnya. Kita mengucapkannya benar-benar karena mengharapkan ridha Allah. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah karena tujuan-tujuan tertentu selain Allah, maka tidak berguna la ilaha illallah baginya. Ingin menikah dengan seorang wanita, mengucapkan la ilaha illallah, ya, supaya bisnisnya lancar dengan seorang muslim, mengucapkan la ilaha illallah. Malu dengan orang atau seseorang, mengucapkan la ilaha illallah. Atau terkejut mengucapkan la ilaha illallah, kan ada orang terkejut mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, terkejut padahal dia non muslim, dia kafir. Berguna tidak kalimat itu? Tidak, karena dia mengucapkan bukan ikhlas karena Allah. Ya. Ini syarat yang kelima. Kemudian jujur dalam mengucapkannya, as-sidqu. Ya, jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat ini tatkala diucapkan dengan lisan, maka diyakini juga oleh hati. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya tapi hatinya menolaknya, hatinya membencinya, tidak jujur. Seperti orang munafik.
Orang-orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, salat bersama dengan kaum muslimin, berjuang, berjihad bersama dengan kaum muslimin, hidup di komunitas muslim, penampilan sehari-hari sebagaimana layaknya seorang muslim dan muslimah. Dia ucapkan juga la ilaha illallah, tapi ia tidak jujur, lisan dan hatinya bertolak belakang. Dan Allah banyak menceritakan tentang mereka. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman, la ilaha illallah. Namun kalau mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, yakni orang-orang kafir seperti mereka, maka mereka mengatakan inna mustahzi'un, kami ini hanya sekedar memperolok-olok orang-orang muslim itu saja, tapi kami masih sama seperti kalian. Ini tidak jujur. Jadi mesti ucapan lisan dengan hati itu harus sama, ya. Maka dalam pembahasan iman harus diucapkan dan harus diyakini dan harus ada praktek nyata dalam kehidupan, itu adalah iman. Jadi mengucapkannya, meyakininya dengan hati, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini as-sidqu, jujur. Ya, lawannya adalah al-kadzib, dusta. Kemudian yang terakhir al-mahabbah, mencintai kalimat ini, mencintai kandungan daripada kalimat ini, dan mencintai setiap orang yang mengucapkan kalimat ini. Dan kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah, dan kita harus mencintai kandungannya, apa yang dikandung oleh kalimat ini. Bahkan kita juga harus mencintai setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mencintai sesama muslim. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Akan tapi intinya adalah pengamalan. Betapa banyak orang yang tidak hafal 7 daripada syarat la ilaha illallah ini, namun dalam kehidupan sehari-hari ia sudah paham kalimat ini, ya, ia sudah menerima kalimat ini, ia sudah tunduk, ya, ia sudah mencintai, ia jujur dalam mengucapkannya, ia ikhlas dalam mengucapkannya, maka ia telah memiliki 7 syarat daripada la ilaha illallah. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan lanjutan dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang lalu, pembahasan terakhir yang kita bacakan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah tafsir ayat yang kelima. Ini sudah selesai tafsir ayat yang kelima. Allah berfirman, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. Ini bantahan Allah kepada orang-orang musyrikin dahulu yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak apa? Anak perempuan. Ini keyakinan orang musyrik dahulu. Mereka berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, anak putri Allah. Sama seperti keyakinan orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara, yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak putra Allah, Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak putra Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Allah berfirman, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Ya, seorang hamba saleh yang mampu menulis kembali Taurat setelah dari hafalannya, kembali mampu menulis Taurat dengan hafalannya. Dia menguasai Taurat di hari tatkala tidak ada seorang alim ulama pun yang mampu melakukan itu. Sehingga Yahudi kala itu mengatakan, ini membuktikan, menunjukkan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, putra Allah. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya yang tidak diberikan pada yang lain. Sama seperti mereka berpikir seperti bapak memberikan sebuah keistimewaan kepada siapa? Anaknya. Ya, ini Uzair.
Sedangkan Nasara mengatakan Masih Isa putra Maryam adalah anak Allah, karena juga punya keistimewaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Tatkala ia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki bapak, dia hanya punya ibu. Ini tidak ada kata mereka orang yang lain. Padahal Allah Taala membantah dalam Al-Quran bahwa penciptaan Nabi Isa tidaklah lebih hebat dibandingkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab. Perumpamaan, permisalan penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Langsung dibentuk oleh Allah dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan roh padanya, hidup. Ya, jadi ini dua kelompok yang menisbatkan keturunan bagi Allah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW ikut keyakinannya tapi berbeda gitu. Intinya sama, menisbatkan keturunan bagi Allah. Tapi kalau umat sebelumnya anak putra Allah, Uzair dan Al-Masih, kalau orang musyrikin mengatakan Allah punya anak-anak perempuan. Siapa mereka? Malaikat. Ya, mereka adalah malaikat. Maka keyakinan ini dibantah oleh Allah. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, para ulama menjelaskan ini bantahan kepada orang musyrik. Bantahan kepada orang musyrik yang meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki anak perempuan. Kemudian Allah berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim." Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang ini, dan juga orang tua mereka, nenek moyang mereka yang mewariskan keyakinan seperti ini. Apa dasarnya kalau malaikat itu anak perempuan Allah? Ini sekedar dugaan atau keyakinan yang diyakini turun temurun. Makanya Allah dalam Al-Quran selalu mengatakan, apakah kalian hadir dalam penciptaan malaikat sehingga kalian tahu tentang jenis kelamin mereka? Bahasa kita sekarang, apakah kamu bidannya, dokternya? Ini berarti keyakinan hanya dibangun di atas kebodohan. Hanya sekedar nenek moyang kami, bapak kami dulu meyakini seperti ini, ya udah kami ikut saja. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang ini. Bahkan Allah mengatakan wala li abaihim. Orang tua mereka juga tidak punya ilmu. Sekedar keyakinan yang dibangun di atas kebodohan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadziba. Subhanallah. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan bahwa keyakinan ini bukan keyakinan remeh, bukan keyakinan ringan. Menisbatkan keturunan bagi siapa? Allah. Ini bukan ucapan ringan, ini ucapan besar. Karena tidak ada sesuatu yang membutuhkan keturunan kecuali dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna atau tidak normal. Kalau ada seorang manusia, kita hidup di atas muka bumi, kita tidak punya keinginan punya keturunan, berarti tidak normal, ya kan? Atau tatkala kita butuh keturunan, berarti kita tidak sempurna. Karena kita berpikir nanti semasa tua saya, semasa kita sudah lemah, siapa yang akan membantu saya kalau saya sakit? Saya butuh kesana kemari, saya butuh makan, tidak bisa kerja lagi. Kan kita manusiawi berpikir demikian. Dialah sekarang masih kuat. Nanti kalau sudah Allah takdirkan umur 65 atau mungkin 70 tahun tidak punya keturunan, ya, siapa yang akan membantu kita? Berarti ini menunjukkan kita tidak sempurna. Apakah pantas ini dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada.
hampir saja kata Allah langit itu pecah. Dan hampir saja bumi yang diinjak oleh mereka terbelah. Hampir saja gunung hancur. Coba, ini sebuah hal yang tidak mungkin langit itu akan runtuh, tidak mungkin bumi ini akan terbelah, tidak mungkin gunung akan hancur kecuali karena sebuah perkara yang besar. Allah mengatakan, apa yang menyebabkan langit bisa-bisa runtuh, bisa-bisa hancur, begitu juga bumi dan juga gunung. Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka menisbatkan kepada Allah keturunan. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan biasa itu keyakinan manusia, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi dalam kacamata mungkin selain Islam sah, tapi kita sekarang berbicara tentang Islam. Inilah yang Allah firmankan. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang mulia ini, "Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba." Ini sebuah bantahan yang sangat besar yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surat yang agung ini, surat Al-Kahfi. Setelah Allah mengatakan bahwa keyakinan ini sama sekali tidak didasari apa? Tidak didasari ilmu dan juga orang-orang tua mereka. Kemudian Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat buruk yang keluar dari mulut mereka. Kalimat yang buruk yang keluar dari mulut mereka. Menisbatkan Allah punya anak perempuan. Iyaquluna illa kadziba. Kemudian Allah Tabaraka wa Taala mengatakan mereka tidak mengatakan ucapan ini kecuali atas dasar kedustaan saja. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan masuk ayat yang ke-6. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini yang kemarin sempat kita singgung bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam punya sifat pengasih dan penyayang. Sehingga beliau itu ingin sekali kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, yang diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan, beliau ingin sekali orang yang mendengar seruan itu beriman. Karenanya tatkala beliau menyampaikan sebuah ayat, menyampaikan sebuah informasi dari Allah yang disampaikan kepadanya menolak, orang itu menolak, mad'unya yang diseru itu menolak, maka Nabi sangat sedih. Bukan sedih karena ucapan beliau itu ditolak, tidak, tapi Nabi tahu kalau dia menolak dan mati di atas penolakan tersebut, tempatnya di mana? Di neraka. Ini sifat Rasulullah. Karena subhanallah, beliau adalah seorang nabi yang setelah ditugaskan oleh Allah bersemangat dalam berdakwah siang dan malam untuk agar manusia bisa menerima apa? Kebenaran. Enggak ada letihnya, enggak ada lelahnya, enggak ada keluh kesahnya. Karena tujuannya adalah agar orang-orang ini mau menerima kebenaran dan semuanya masuk ke dalam surga. Maka Nabi memberikan perumpamaan beliau dengan umatnya sama seperti seorang menghidupkan api unggun di tengah malam. Api unggun ini gelap di tengah padang pasir, kata Rasulullah, dihidupkan satu api unggun, maka api unggun ini menerangi sekitarnya. Dan apa yang terjadi kalau malam hari ada cahaya, maka hasyarat, serangga-serangga kecil akan mendekat ke cahaya tersebut. Serangga ini tidak tahu bahwa cahaya ini adalah mematikan. Kalau mendekat dia akan terbakar. Maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarik ubun-ubun kalian, menarik leher-leher kalian, menarik kerah-kerah baju kalian agar kalian itu tidak terbakar dalam api neraka. Jadi perumpamaan Nabi agar umatnya tidak masuk neraka seperti orang yang menghidupkan bara api tadi, menghidupkan api unggun di tengah padang pasir, kemudian binatang-binatang, serangga-serangga kecil mendekat, maka orang ini menghalau binatang tadi supaya tidak terbakar. Akulah orang itu, kata Rasulullah. Namun banyak sekali dari kamu yang terlepas dari peganganku sehingga akan menjebur ke neraka. Itu yang dilakukan Nabi.
Jadi beliau bersedih, beliau punya sifat luar biasa. Sampai tidak ada nabi yang punya sifat pengasih dan sayang sebagaimana sifat kasih dan sayang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Semua nabi, kata beliau, punya doa mustajab. Punya doa mustajab. Mungkin doa apa istilahnya? Pamungkas ya. Doa pasti dikabulkan. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menggunakan doa itu di dunia. Kecuali aku. Aku simpan doa mustajabku ini. Nanti aku gunakan, kata Rasulullah, di hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku. Dan insya Allah doaku ini akan didapat oleh setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Tidak ada nabi seperti ini. Beliau lebih mencintai kita dibandingkan orang tua kita terhadap kita. Tapi kadangkala kita tidak tahu diri. Nabi mencintai kita dengan menjelaskan syariat sejelas-jelasnya. Ini loh jalan neraka, jangan kau tempuh. Ini jalan ke surga, tempuhlah dia. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada sebuah jalan yang mendekatkan kalian ke surga, kata Rasulullah, menjauhkan kalian dari neraka. Aku sudah perintahkan kamu untuk melakukannya, supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Dan tidak ada satu perkara yang menjauhkan kalian dari surga, mendekatkan kalian ke neraka, kecuali sudah aku ingatkan agar kamu jangan tempuh, supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Ini begitu sayang Nabi kepada kita, tapi kita tak tahu disayang. Sehingga kita acuhkan. Kita tidak mau mendengar, kita tidak mau belajar. Bahkan tatkala disampaikan hadis Rasulullah, kita mengatakan ya kalau iya. Padahal subhanallah, ini sifat pengasih dan penyayang yang disampaikan, yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsak." Maka barangkali kamu akan bakhi'un nafsak, membunuh dirimu, ala atharihim, karena bersedih hati setelah mereka berpaling, illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan hadis ini, kepada keterangan Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, barangkali kamu akan membinasakan dirimu tatkala engkau dapatkan mereka berpaling dan tidak beriman dengan Al-Quran ini ya Muhammad. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah sebuah bahasanya hiburan, mengingatkan Nabi atas sesuatu yang ada pada diri beliau, sebagaimana kita sebutkan tadi, sebuah kesedihan tatkala mereka berpaling dari Rasulullah, menolak Al-Quran yang disampaikan, yakni fi huznihi 'alal musyrikin litarkihim al-imana. Beliau sangat bersedih atas orang-orang musyrik karena mereka tidak beriman dan mereka menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ayat yang seperti ini. Ya, fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat wa la tahzan 'alaihim. Jangan sampai engkau hancur gara-gara sedih di saat orang-orang itu tidak mau menerima dakwah. Jangan engkau terlalu bersedih ya Muhammad. Ini diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat, karena memang begitu Rasulullah. Kalau beliau menyampaikan kebenaran, ditolak, beliau sedih, tertekan jiwa beliau. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena kesedihan yang berlebih ini akan membinasakan seseorang. Kesedihan yang berlebih dalam kehidupan ini akan membawa seorang kepada kematian. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, yang mungkin boleh diartikan dengan kekhawatiran, rasa takut dengan sesuatu yang akan datang, yang intinya juga sedih gitu. Sehingga khawatir tentang masa depan,
khawatir tentang masa depan anak, membuat kita larut dalam kesedihan. Ya. Kemudian hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesedihan di masa lalu. Artinya apa yang telah menimpa kita di masa lalu, jangan sampai itu menghantui hidup saya ya Allah, sehingga saya sedih karena khawatir terhadap masa yang akan datang, dan saya juga sedih dikarenakan masa lalu yang tidak bisa saya lupakan. Karena kesedihan ini akan membinasakan manusia. Karena sebagian para ulama mengatakan, maksud saya ulama kejiwaan, para ilmuwan kejiwaan mengatakan orang kalau sudah sedih, anggota tubuhnya atau jantungnya, peredaran darahnya ini tidak akan normal. Semuanya akan lemah. Bahkan antibodi tubuhnya akan turun drastis. Ini kalau orang sedih. Mudah terserang penyakit, mudah terbaring dan sebagainya. Semuanya rusak. Semua jaringan akan rusak di tubuh. Maka karena itulah Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dari kesedihan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan seorang muslim diajarkan apapun yang menimpamu, bangkit. Jangan sampai masa lalumu yang sangat menyedihkan itu menghantui hidupmu, sehingga engkau larut dalam kesedihan. Ini akan membinasakanmu. Begitu juga masa yang akan datang jangan membuatmu sedih, khawatir, sehingga ini juga menghantui hidupmu. Karena kita hidup saat ini, di detik ini. Inilah kehidupan kita. Jam 6.34. Inilah saat ini kita hidup. Maka berjuanglah, berbahagialah dengan kehidupan ini. Adapun masa lalu telah berlalu, masa datang kita tidak tahu. Ya, jadi kesedihan ini bisa membinasakan seorang, bisa membuat dia mati. Betapa banyak orang yang ditinggal mati orang yang dia kasihi, dalam hitungan 2 hari kemudian dia juga meninggal. Banyak ya. Orang bilang nggak ada sakitnya ya, nggak ada sakitnya, meninggal. Larut dalam kesedihan sehingga tekanan di tubuhnya hancur. Maka tidak boleh. Islam mengajarkan kita sabar. Islam mengajarkan kita untuk menatap masa depan. Walaupun ini teorinya mudah, teorinya mudah. Tapi kita manusia. Kalau Allah tidak mudahkan kita untuk melupakan masa lalu dan untuk menenteramkan hati kita di masa yang akan datang, mungkin kita hidupnya kacau. Makanya orang yang paling tenang hidupnya adalah yang beriman dengan takdir. Ini paling tentram hidupnya. Beriman dengan apa? Takdir. Yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang akan terjadi juga sesuatu yang akan ditakdirkan oleh Allah. Jalan, ikuti alur daripada kehidupan ini dengan baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bahkan sebagian yang beriman dengan takdir mengatakan, saya hidup hanya untuk menanti ketetapan Allah saja. Udah. Saya hidup untuk menanti ketetapan Allah. Pasrah, yang penting saya disuruh berbuat, nanti apa yang diturunkan Allah saya terima, selesai. Ini orang yang paling bahagia. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah kepada Nabi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Barangkali kamu akan membunuh dirimu karena larut dalam kesedihan. Enggak boleh. Terus berjuang, hasilnya pasrahkan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya dari sekarang menata hati untuk tidak larut dalam kesedihan. Atau alhamdulillah Ustaz, nggak pernah sedih saya kok. Happy saja hidup saya Ustaz. Bahaya. Karena penduduk neraka ini dimasukkan Allah ke dalam neraka, Allah berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka dahulu hidup di dunia dalam keadaan senang, bahagia.
kita selalu kita sampaikan, ya kita berjuang untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan dengan beribadah kepada Allah. Tapi sekalipun demikian ada rasa takut di hati kita tentang apakah kita selamat di akhirat atau tidak. Kalau orang kafir tidak memikirkan ini. Kita berpikir selamat tidak kita bisa. Ini rasa takut, bukan rasa takut masa depan di dunia. Ini tidak masuk dalam kamus seorang muslim. Yang berkaitan dengan yang dia khawatirkan adalah selamat tidak nanti tatkala ia bertemu dengan Allah. Ya. Jadi para ikhwah berusaha menata hati dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Karena ada orang yang mempersiapkan diri untuk masa depan anaknya, tapi ia tidak mempersiapkan diri bagaimana ibadahnya kepada Allah. Dia khawatir, nanti kalau saya tidak ada bagaimana? Manusiawi, tapi Anda harus berpikir sesuatu yang lebih penting dari itu. Karenanya Nabi Yakub alaihissalam tatkala akan meninggal, wasiat yang disampaikan sebagaimana Nabi Ibrahim, ma ta'buduna mim ba'di. Yang dia pikirkan adalah apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti. Yang kalian sembah apa? Masihkah menyembah Allah atau tidak? Kalau tidak menyembah Allah, binasa. Sekalipun memiliki dunia dan seisinya. Ini maksud daripada fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ya. Bakhi'un kata Imam Ibnu Katsir muhlik. Yang kita terjemahkan tadi membunuh dirimu, yakni membinasakan dirimu. Muhlikun nafsaka bihusnika alaihim. Engkau bisa mencelakakan dirimu, engkau bisa membunuh dirimu ya Muhammad karena kesedihanmu yang berlebihan atas mereka tatkala mereka tidak mau beriman. Ya, tatkala mereka tidak mau beriman. Jadi seakan-akan Allah mengatakan la ta'saf alaihim bal ablighhum risalatallah faman ihtada fali nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat. Jangan engkau bersedih atas penolakan mereka. Bal ablighhum, namun tetap engkau sampaikan seruan Allah kepada mereka. Siapa yang menerima menempuh jalan petunjuk, maka manfaat untuk dia. Dan siapa yang sesat, maka keburukan akan menimpa dirinya. Dia yang rugi sendiri. Wala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat. Jangan pernah dirimu terlalu bersedih atas penolakan-penolakan mereka ini sehingga nanti bisa menyebabkan dirimu akan binasa karenanya. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan setelahnya bahwa dia menjadikan dunia ini daran faniyatan muzayyanatan bizinatin zailah, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian setelah ayat ini, setelah ayat yang ke-6 masuk ayat yang ke-7, Allah mengkhabarkan bahwa Allah telah menetapkan bahwa dunia ini adalah tempat faniyah, tempat yang fana. Apa arti fana? Tidak kekal. Dunia ini adalah kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kehidupan yang ada ujungnya, ada akhirnya. Ini sudah ketentuan Allah. Jadi kalau kita mau merubahnya, enggak mungkin. Saya ingin merubah Ustaz, hidup di dunia kekal, enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Allah sudah tentukan manusia itu semakin lama semakin tua. Saya enggak Ustaz, saya balik semakin lama semakin muda. Mustahil. Karena ini sudah sunnatullah. Saya ingin barang yang saya pakai Ustaz semakin hari semakin bagus. Mustahil. Enggak mungkin. Karena sunnatullah semakin lama kita pakai semakin rusak. Makanya selalu kita ingatkan kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, rusaknya sesuatu, ya terima saja. Memang ini sudah takdir. Kita katakan tidak ada yang kekal di dunia. Allah takdirkan dunia ini fana. Allah takdirkan dunia ini fana.
Muzayyanatan bizinatin za'ilah, kata beliau. Dunia ini dihiasi dengan perhiasan yang akan berakhir. Enggak ada yang kekal di dunia ini. Wa inna ma ja'alaha dar ikhtibar la dar qarar. Beliau mengatakan dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian, bukan tempat untuk menetap. Ini dunia. Jadi ini ujian. Hidup di dunia apa? Ujian. Ini bukan persinggahan terakhir kita. Ya. Sebentar lagi ada pengumuman akan berangkat. Sama seperti di bandara kan. Masuk ke bandara itu bukan tujuan akhir Anda. Beberapa saat lagi pasti ada pengumuman pesawat akan berangkat. Anda harus masuk ke ruang tunggu. Dan setelah di ruang tunggu, pesawat ini akan membawa Anda ke tujuan Anda yang hakiki. Maka begitu juga dunia ini. Hakikatnya kita sedang antri panggilan. Antri panggilan. Oh, hari ini si fulan masuk. Sudah dipanggil, kan gitu bahasanya. Berarti kita nunggu panggilan semuanya. Tapi sepertinya kita dalam kehidupan merasa kita nggak akan dipanggil-panggil. Perasaannya kan gitu. Yang dipanggil itu umur 60-nya itu. Saya masih 24. Ya Allah. Jangankan 24, yang 16 pun ada yang meninggal. Jangankan 16, yang baru lahir saja meninggal. Jadi nggak ada pilih kasih yang namanya kematian itu. Allah menjadikan negeri ini, dunia ini sebagai tempat ujian, bukan tempat menetap. Maka salah kalau seandainya orang menjadikan dunia ini seperti tempat kekalnya, tempat menetapnya, sehingga yang dia pikirkan siang dan malam dunia. Salah. Rasulullah SAW ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidur di atas alas yang begitu kasar. Kemudian bantalnya serabut kurma. Bantalnya serabut kurma. Ya. Sampai nangis Umar bin Khattab melihat. Miskin kali lah Rasulku ini. Susah kali hidupnya. Ya, maka para sahabat kala itu juga menawarkan, gimana kalau kami buatkan kasur untukmu ya Rasulullah, supaya agak nyaman lah tidurnya. Maka Nabi mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Gak terlalu penting bagiku dunia ini, kata Rasulullah. Mungkin bahasa kita seperti itu. Rumahnya kecil, kalau berdiri pegang sudah kena plafon. Gimana itu rumah itu kayak gitu? Penjara saja kalau kita masuk, pegang ke atas sampai enggak? Lumayan. Ada ruangnya gitu, enggak sesak gitu. Rumah beliau sempit. Beliau sholat malam di kamar bersama dengan Aisyah, tidur di bawah gitu. Beliau tidak bisa sujud kecuali Aisyah tarik kakinya. Kalau mau sujud, Aisyah tarik kakinya supaya Nabi bisa sujud. Ya. Kalau nanti Nabi naik, Aisyah selonjorkan lagi kakinya. Kenapa? Karena Nabi berdirinya lama. Itu rumah Nabi. Maka para sahabat kala itu menawarkan, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kami buatkan kasur? Ya, menyedihkanlah rumah Nabi itu kalau dilihat. Maka Nabi mengatakan, mali walid dunya. Apa pentingku dengan dunia ini? Perumpamaanku dengan dunia sama seperti orang melakukan perjalanan jauh, kemudian lelah istirahat di bawah sebatang pohon, kemudian setelah lelahnya berlalu maka dia lanjutkan. Itulah dunia. Di bawah sebatang pohon itu dunia, hanya sesaat. Dan benar sesaat, dan itu diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Hanya sesaat. Orang yang tidak mengimani negeri akhirat, tatkala nanti hidup di akhirat, dia mengatakan hidup kita di dunia hanya seperti waktu duha saja. Ka'annahum hina yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Dari jam 7 misalnya sampai jam 12. Berarti berapa jam? Itu kehidupan dunia dibandingkan kehidupan sekejap.
Bagaimana tidak sekejap? Satu hari di sana 1000 tahun dan kekal. Nah, ini nggak kita bayangkan. Jadi ini benar-benar harus dipahami, ini darah ikhtibar dan darah qarah. Ini betul. Tempat ujian bukan tempat menetap. Maka Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kata Allah, kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai zinatan laha, sebagai perhiasan untuk bumi. Jadi bumi ini memang dihiasi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan, menukilkan sebuah hadis, fakta nyata ini sesungguhnya dunia ini hulwatun khadirah. Memang dibuat oleh Allah manis lagi memukau. Jadi kalau kita mengambil dunia, merasakan dunia, kita tidak berhenti di satu kali gigitannya. Tidak. Kalau kita sudah merasa, kita ingin yang kedua, kita ingin yang ketiga, kita ingin yang keempat, dan kita bahkan ingin memiliki semuanya. Hulwah, manis. Manis dunia ini. Siapa tidak merasakan manisnya harta, manisnya jabatan, manis dunia ini. Ya. Kemudian khadirah, memukau. Wah, gitu. Lihat emas batangan beratnya 0,5 kilo. Masya Allah. 1 ton. Masya Allah. Memukau. Hulwa khadirah. Ini fakta dunia kata Rasulullah. Memang seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi ingat, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah anugerahkan kepada kalian hidup di dunia ini. Tujuannya adalah Allah ingin melihat apa yang kamu perbuat di dunia ini. Apa yang kamu perbuat di ini ujian. Dibuat oleh Allah indah ini memang untuk menguji kita, untuk mengetes dan mencoba kita apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia, berhati-hatilah kalian secara khusus dari wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israil adalah fitnah wanita. Maka fitnah wanita ini fitnah dunia yang lebih khusus diingatkan oleh siapa? Rasulullah. Betapa banyak laki-laki mampu mengorbankan jiwa dan raganya, berjuang melakukan ketaatan kepada Allah, menolak banyak tawaran-tawaran, bisikan-bisikan. Tapi kalau sudah dia berhadapan dengan wanita, hancur hidup. Maka jangan coba-coba. Kalau saya kuat insyaallah, enggak terfitnah saya dengan wanita. Anda bukan Nabi Yusuf. Anda bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bolehlah. Dan itu pun Allah mengatakan disebabkan karena beliau orangnya ikhlas dan Allah selamatkan. Dan Allah katakan dalam sebagian tafsir, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebagian ulama menerjemahkan secara mentafsirkan secara zahir bahwa ada kecenderungan dari Nabi Yusuf kepada wanita ini. Tapi Allah selamatkan beliau. Ya, kita tidak seperti Nabi Yusuf. Jangan bermain api. Nanti terbakar. Ya, ini diingatkan oleh Nabi. Jadi Allah ingatkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Indah memang dunia ini, indah. Yang pada hakikatnya tidak indah saja kita anggap indah, indah luar biasa. Wanita, keturunan, sawah dan ladang, emas dan perak, peternakan, kendaraan-kendaraan indah. Berapa ladang? Baru 600 hektar. Wah, insyaallah luar biasa ya. Ya, berjalan di ladangnya dengan buah-buah yang
sudah tinggal dipanen. Wah, luar biasa. Ya. Masuk ke ATM, tengok saldo 500 miliar. Masya Allah. Apapun yang kita mau apapun kita bisa membelinya. Indah dunia ini, manis dunia ini, benar. Benar. Saya merasakan demikian. Maksudnya merasakan dunia itu manis gitu. Kalau antum gimana? Sama ya? Berarti masih manusia kita ya? Allahul musta'an. Tapi Allah ingatkan di ayat ini. Ini memang takdir Allah menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang memukau, manis dalam kehidupan. Tapi ingat kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini ingat ini. Agar kami menguji mereka, kami buat memang seperti itu. Untuk tujuan agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik dalam amal perbuatannya. Nah, ujian, ini ujian. Ingat, ini ujian. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ini sudah takdir dijadikan seperti ini. Tapi ingat, Anda sedang diuji. Ingat, Anda sedang diuji. Ada yang memantau kita. Ada yang mencatat semua yang kita lakukan. Ini ujian. Siapa di antara kita yang paling baik dalam perbuatannya? Dan Allah tidak mengatakan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Kalau banyak nggak baik, apa gunanya? Yang paling baik, yang paling ikhlas, dan yang paling sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian Allah jelaskan sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia kali ini, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dunia walaupun dihiasi, walaupun manis, memukau ini, tapi ingat, akhir dari semuanya adalah kehancuran. Ini diingatkan oleh Allah. Jadi kalian diuji, dan coba pikirkan, sadari bahwa dunia ini kalau kita perhatikan, ujungnya adalah akhir, kehancuran, kebinasaan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Imam Ibnu Katsir mengatakan tsumma akhbar bizawaliha. Kemudian Allah mengkhabarkan setelah itu bahwa dunia akan hilang. Dunia fana. Dunia akan kosong. Dunia akan berakhir, dunia akan pergi, dunia akan hancur. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ini akan hancur. Rumah yang kita bangun akhirnya pasti akan hancur. Muka yang kita berusaha untuk memperbaikinya, menjaganya, yakinlah dia pasti akan keriput juga. Tapi bukan berarti udah biarkan aja lah keriput-keriput. Karena memang subhanallah, yang diberikan Allah kepada kita mesti dijaga. Mesti dijaga. Contoh, baju yang kita pakai, ya akan hancur juga, ngapain? Udah asal-asalan saja pakainya, koyak-koyak, nggak boleh. Karena semua yang Allah berikan kita ada pertanggungjawaban. Tapi semua yang kita jaga, sekalipun bagus kita menjaganya, ujungnya pasti binasa, ujungnya pasti hancur, ujungnya pasti berakhir. Ya, demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yani al-ard wa ma 'alaiha lafanin wa ba'id. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini fana dan akan hancur, akan hilang. Dan semua tempat kembali kita adalah Allah. Semua tempat kembali kita adalah Allah. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan sebagai menukil dari Muhammad bin Ishaq, fala ta'sa wa la yahzunka ma tasma' wa tara. Jangan kamu pernah berputus asa karena dunia, jangan pernah engkau terlalu bersedih melihat dan mendengar, atau jangan pernah engkau bersedih melihat sesuatu dalam kehidupan dunia dan mendengar sesuatu dalam kehidupan dunia. Berakhir. Hari ini kita sedihnya luar biasa, kesedihan itu akan berlalu. Hari ini kita senangnya luar biasa, ketahuilah kebahagiaan itu juga akan ada akhirnya dunia.
Makanya satu hal yang disebutkan para ulama, yang terberat bagi kita bukan dunia tapi apa? Akhirat terberat. Kalau dunia berlalu, masihkah kita ingat 10 tahun yang lalu tatkala kita menangis? Udah berlalu. Bahkan 1 jam setelah kesedihan, kadang-kala sudah Allah gantikan di hati kita apa? Kebahagiaan di dunia. Jangan putus asa, jangan terlalu bersedih atas apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ini dunia. Coba lihat, padi mulai ditanam, kemudian tumbuh hijau, berbuah, ujungnya kering, habis. Begitulah dunia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, lahir 14 tahun umur kita, 16 tahun, 18 tahun, 24 tahun, 25 tahun, Masya Allah. Tengok di kaca, umur 70 tahun, udah lain ya. Atau kalau nggak punya kaca, tanya kawan, gimana saya? 4 kali tua sudah, udah. Apa tengok? Udah berubah. Karena uban itu para ikhwah peringatan. Uban itu peringatan. Jadi kalau kita sudah mulai uban, Allah sedang mengingatkan kepada kita tentang kematian. Sudah dekat, ada uban. Tapi bukan berarti yang nggak berubanan juga jauh berarti Ustaz. Enggak. Tapi itu ingatan. Nadhir. Para ulama tatkala mentafsirkan waja'akumun nadhir, bukankah dahulu telah datang peringatan pada kamu? Sebagian ulama mengatakan peringatan itu tumbuhnya uban di rambutmu. Jadi para ikhwat, kehidupan yang harus kita sadari sebaik mungkin untuk beribadah hidup ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menguji kita. Apa yang bisa kita lakukan? Dari amal terbaik, lakukan. Selama kesempatan itu masih ada. Kalau kesempatan itu sudah tidak ada, sudah habis. Kesempatan masih ada ini. Ya walaupun mungkin kesempatan tidak lama, mungkin 30 tahun lagi misalnya, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi dalam perhitungan umur Nabi misalnya. Tapi masih ada. Berjuang, ayo berjuang. Karena sebentar lagi panggilan akan datang. Si fulan cabut nyawanya, waktunya sudah tiba, pasti dicabut. Walaupun dia punya ajudan, bodyguard, pengawal 1000 orang, 1.000.000 orang pun, kalau yang namanya mati datang. Apa Nabi Daud tutup semua pintunya, tutup semua pintunya. Nabi Daud alaihissalam, dia katakan Nabi Daud ini punya sebuah aturan di keluarganya. Kalau sudah tutup, beliau raja. Kalau beliau sudah tutup pintu, tidak ada seorang pun mengganggu. Sudah tutup pintu, tiba-tiba ada yang masuk. Ada yang masuk. Marah Nabi Daud kepadanya. Dari mana kau masuk? Kira masuk malaikat maut. Dinding apapun, setebal apapun dinding itu, pengawalan apapun, kalau malaikat maut telah tiba, nggak ada itu. Saatnya tiba, panggilan datang, jemput. Bawa. Ini kepastian. Dan qadarullah, nggak tahu kita kapan dipanggil tadi. Kalau kita berangkat ke bandara tadi tahu, take off, boarding jam sekian, kan tahu. Ini boardingnya nggak tahu kita jam berapa. Ini bahaya ini. Karena kalau setiap manusia tahu boarding ke akhiratnya, ke alam barzahnya tahu, semuanya masuk surga, bapak-bapak. Ya? Karena pesawat itu kalau boardingnya tahu, insya Allah, kalaupun Anda terlambat 1.000.001 yang terlambat. Itu pun tanpa sengaja. Ini boarding kita ke negeri akhirat itu nggak tahu kita. Kalau tahu semuanya masuk surga. Sebulan lagi, wah udahlah, ke masjid terus. Ini nggak tahu. Tiba-tiba jemput. Tiba-tiba diambil. Fulan tadi masih main futsal dengan saya, sejam kemudian meninggal. Ketahuilah, antrian berikutnya adalah kamu. Maka Nabi perintahkan kita untuk ziarah kubur. Ambil pelajaran. Kita sekarang sedang mengusung jenazah, kita masuk daftar berikutnya. Kita sekarang memasukkan jenazah, kita masuk daftar. Itu pasti. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita dalam kehidupan ini. Siapa di antara kita yang paling baik dalam beribadah, beramal untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.